Ada mir. Adanya tuh. Wa Ahmad riwayat daripada Ahmad dua riwayat idau kasyafi bermula salah satu keduanya kaim syafi wasaniyata khamsa asra dan bermula pendapatnya wasaniyatu dan bermula pendapat yang kedua khamsa asrota ada 12 zada sodiat amin sod wa waqala bi Abbas bin Suraij dan Abi Sa'd al-Mirwazi min asal Syafi'i wa Malik dan daripada Imam Malik riwayatannya dari riwayat idahuma kasyafi salah satu keduanya kaim syafi'i wa syarma idah asrota dan paling masyhurnya keduanya itu yaitu ada 11 asqata dia menghilangkan an-najm wa idza sama syaqqat wa iqra wa qal qadim itu qal qadim bagi syafi'i wa sahih dan yang sahih adalah maqaddamnahu yang kami dahulukan maksudnya termasuk itu ada sejadahnya wal ahadits dan mengulang hadis yang sahih dulu ini dalil alaihi atas itu sahih. Wa amma ma'aluha madapun tempatnya sajdah fasadil Arabi maka bermula sajdahnya Arab di akhir ayat ya ada. Wa ra'dul akibat qaul dan bermula surah dan kedua surat Ar-Ra'd setelah ucapan Allah bil ghuduwi wal asar sujud Allah. Wa nahlana wa yaf'aluna ma yu'marun sujud. Wa fi subhana dan lapan subhana wa yaziduhum khusyu'a sujud lagi. Wa fi Maryam kharru sujada wa bukiya sujud lagi. Wal ula min sajdatil haji dan yang pertama ya daripada dua sujud surat haji innallaha yaf'alu ma yasha wa thaniyatu wa al khairu la'allakum tuflihun sujud wal furqan nabsuhu wa zadahum nufura sujud wa namal rabbul arsyil azim sujud alif lam tanzil wa hum la yastakbir sujud wa hamim wa hum la yasamun sujud wa najmu daga najmu fi'riya idza wa idza samun syaqqat la yasjudun al-insyiqaq kenapa surat idza samun syaqqat la yasjudun waqra dan dapat ikra fi'riya pada akhir ayat itu wasjud wala khilaf dan tidak ada perbedaan yu'tadu bi fi syai'in yang dihitung yang diperhitungkan enggak ada perbedaan ya enggak ada perbedaan dianggap gitu pada suatu daripada tempat-tempatnya sajda ila allati kecuali yang ada surat hamim bahasa hamim itu baru diperdebatkan. Ini ulama maka ulama ikhtalafu berbeda pendapat via dalam hamim. Madzhab Syafi'i maka bermula madzhab Imam Syafi'i wa ashabu dan sahabat Imam Syafi'i lama karena kepada apa yang kami sebutkan si barang annaha bahwasanya sajda akibat setelah pariyas baru sujud. Hadza madzhab Sa'id bin Musayyib wa Muhammad bin Sirin wa Abu Wa'il Syaqi bin Salamah wa Sufyan ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Ahmad bin Rahuyah wa dzaba akhirun berpendapat yang lain lagi rana bahwasanya ya sajdah akibat setelah qauli berbelah in kuntum iyyahu ta'budun baru sujud lah. Kita populer di praktek ya. Pada akhirnya dia ada tandanya ini. Hakal Mundir an Umar bin Khattab wa Hasan Basri wa Sabi Abdul Qasim wa Ibn Naqi wa Abi Salih wa Talha bin Musarrif wa Zubair bin Harith wa bin Anas wa bin Sa'ad wa Junayh. Ini adalah sependapat dari bagian pendapat Imam Syafi'i Al-Baghawi fi Tahdhib dalam kitab Tahdhib.
Wa amma qaulu Abil Hasan Ali bin Said Abdari bin ashabina fi kitab al-kifayah fi ikhtilaf di dalam berbeda pendapat ulama fikih. Indana di sini kita anas sajdah namal bahwasanya sajdah surat An-Naml wa ya'lamu ma tufuna ma tu'linun kata gitu. Wa hadza madhab akthar fuqaha bermula ini madhab mayoritas ulama fikih. Wa qala Malik berkata Malik inna qawli Rabbul Arsyil Azim. Fahadha alladhina qalu min madhabil maka bermula ini yang dinukil dari madhab kita wa madhab fuqaha ghairu ma'ruf tidak ma'ruf wala maqbul timah. Bal qala itu salahnya jelas. Wa hadhihi kutub wasabina dan bermula di kitab-kitab sahabat Imam Musyarihatun yang menjelaskan bi anna dengan sesungguhnya sajdah indah kalau ketika mengenal Rabbul Arsyil Azim itu baru sujud ya dalam surat Taubah. Namal. Pasun bermula ini pasal hukum sujud bermula hukumnya sujud tilawah. Hukumnya seperti hukum tapilah. Gimana sih sujud tilawah? Hukum-hukumnya, cara-caranya sama kayak orang sembahyang sujud tilawah, sujud sunnah dalam surat. Istirahat majelis satu disahkan punya wudu istihara ya, punya wudu anil hadas pada kalau ada orang baca yasin misalnya baca yasin baca Quran yang ada sejadahnya kemudian dia nggak pegang Quran sambil punya hadas lewat sama sujud tilawah maka haram itu dia nggak punya wudu kalau sujud tilawah mah kudu punya wudu sujud tilawah kayak sujud syukur lah tuh sujud syukur jangan main bola begitu golin sujud syukur tanya udah wudu belum haram lah nggak boleh ya. Lagi sujud itu kadang orang ada gawang lagi kalau juga. Orang harus kenanya. Ada aturannya lah. Satu kudu punya wudu. Dua wa najasati kudu bersih dari najis. Wa fi istiqbal tiga di dalam menghadap kiblat. Kalau orang main bola golin masuknya masuk gawang sujud ke gawang. Bisa murtad itu kalau sujud ke gawang bukan ke Tuhan. Wasal aurat dan nutup aurat menggunakan pendek lagi Fatarumu maka haram sujud alaman atas orang di badani yang ada di badannya Ausabi atau bajunya najasatun apa najis ghairu mafuin yang tidak dimaaf dari najasa Walal mudisi dan haram juga atas orang yang berhadas maksudnya nggak punya wudu sujud haram Ila ida tayamama kecuali kalau dia tayamum dulu kalau di lapangan bola dimaudiin pada tempat ya juzu kita yang boleh bagi di dalamnya apa tayamum Watarumu dan haram sujud ila ghair kiblati kepada selain kiblat nggak boleh haram sujud ke kiblat ila pisapari kecuali dalam sapar haisut dan sampai ketika boleh apa sunnah ilah kepada selain kiblat kecuali mah sujud yang dalam sunnah sapar boleh diarahkan bagi kiblat. Wahada kullu muttafaq alaih dan ini semua disepakati atasnya sepakat yang berpendapat ya saat sujud tadi punya wudu nggak ada najisnya tutup aurat menghadap kiblat. Pasun bermulai maka kita koro sajdah sod apabila dia membaca surat sajdah sod paman kola inna al-zud maka siapa orang yang berpendapat bahwasanya sajdah sod min azaim sujud daripada perkara yang wajib sujud kola maka berkata ya ulama yasjudu maka sujud dia sawaun kora sama aja bacanya itu surat sajdah sod fi sholati di dalam sholat al-kharijihah atau di luar sholat seiris sajadati seperti sesisanya sujud-sujud sama ya sujud mah 7 anggota ya wa amma syafi wa ghairuhu mimman qala dan bermula ada bermusabin dan selain Syafi daripada orang yang berkata laisat binal azaimi bukan daripada kewajiban sujud itu surat wa qalu idza qara kharijah salat ustul apabila dia membaca surat sajdah shod di luar sembahyang maka disunahkan baginya apa sujud
Li'anna nabiyya karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fiha sujud Nabi fiha di dalam surat Shad sajadah kama kadamna sebagaimana kami tadabur. Wa in qara fi sholatil jika dia membaca surat Shad sajadah di dalam salat lam yasjud maka enggak usah sujud. Wa in sajadah maka jika sujud dua wajah padahal dia kagak ngerti dia mah sujud orang kagak ngerti awan nasin tol lupa lam tabtul sholat enggak batal sholatnya walakin ya sujud sahwi tapi dia kudu sujud sahwi karena aliman kalau dia paham dia orang alim ya baca sholat baca surat sajadah shad pasal tabutul suatu maka yang sahih batal sholatnya ya apa tuh sajadah pada apa shad ya karena itu kata ulama tidak ada sujudnya ya kalau di dalam sholat tapi kalau sholat boleh. Ya anauzada fi sholat kalau dia telah melebihi di dalam sholat malai sabina akan barang yang bukan dari bagian sholat maka batal sholatnya. Kamalau sajadah li syukri sama nih sebagaimana seandainya seorang sujud karena syukur Fa'inna tabtulu sholatu maka sungguhnya batal apa sholatnya bila khilaf tanpa khilaf. Kalau mau sujud syukur jangan sembahyang ya, batal sembahyang kita. Nggak khilaf lagi ya bro. Sujud syukur mantar sembahyang. Tapi kita sujud syukur mah ini dapat nikmat dadakan bukan nikmat yang sesaat. Oke, lu nggak pernah sujud. Karena gue tadi bisa sembahyang sujud syukur gue. Lah sembahyang mah nanti awal sembahyang, gitu ya. Ya. Ini mah yang nikmat dadakan yang tak terduga. Ini sujud kan udah gajian. Ya gajian mah tiap bulan juga gajian gitu ya. Iya, itu jangan sujud syukur itu mah kagak sunnah ya. Sujud syukur mah dadakan gitu. Nikmat dadakan fujatul khair namanya. Allahumma inni as'aluka min fujatil khair. Sama wasani dan berulang pada kedua lata betul gak batal katanya. Ya kalau karena masih punya hubungan sama sholat sujud mah. Walau sajada imamu fi shad seandainya sujud imamnya dia di dalam shad. Ikannya karena dia keadaan si imam beritikad akan sajadah minal azab daripada kewajiban. Wal makmum layak takiduan sedangkan makmum enggak beritikad akan sajadah. Wala yutawi maka jangan ikut si makmum akan si imam. Gimana ya kalau kita punya imam yang berkeyakinan sajadah termasuk sunnah sholat yang wajib disujud tilawahin. Nah kita enggak, maka kita jangan ikut dia. Dia turun sujud tilawah kita mah jangan, gitu ya. Bali fariqu bahkan dia mufaraq aja bisa berjamaah. Kalian tadiru atau dia tungguin aja si imam, kau iman hanya duduk tungguin aja sambil diri ya. Waidan tadarawal ya susawi ada nabil dia menunggu apakah susawi diwajani padanya pada dua wajah al-adhar yang paling johir anna ulai itu maksudnya gak usah sujud ya. Faslun bermula ini pasal fiman yusara sujud pada orang yang disunahkan lau kepada siman apa sujud ini menjelaskan orang-orang yang sunnah sujud. Ilam anausun ketahui oleh musumuhnya keadaan yusan qari disunahkan bagi yang baca Quran al-mutatahhir bil ma'i yang berwudu dengan air atau tak dengan tanah bersuci dengan air atau dengan tanah. Air juzu segala-gala boleh. Soalnya sholat sama aja dalam sholat atau kharijan minha atau di luar sholat. Wayusan mustami dan disunahkan bagi pendengar. Wayusan aidan lisami dan sunnah juga bagi yang dengar. Dari mustami dan mustami. Walakin para sapi berkata karena berkata la uakadu fiyaki tidak aku taukidkan ya sujud pihaki pada haknya orang itu si mustami kama akilu sebagian aku memperkuatkan ya sujud pada hak mustami ada wasoi. Jadi ada ilah sami, ada mustami. Kalau mustami nyimak, kalau sami mah kedengeran. Wa qalimul haramain min asabil ayas judu sami, enggak usah sujud orang yang dengar mah. Wal masul awal yang masul yang pertama. Sujud baik. Wa sallallahu alaihi wasallam atau kharijan minha sama saja isi qorinya dalam salat atau luar salat.
Yusanu disunahkan disami bagi yang dengar wal nyimak sujud wasawaban saja kari amla sama saja ya si koreo sujud apa kagak, yang penting kita dengar sujud. Ada wasahih, ini kaul sahih al-masyhur yang masyhur indah Aisyah Syafi'i, menurut pendapat sahabat Syafi'i. Tapi kalau dengan itu pendapat berkata apa ikut ya. Kalau sebagian berkata bayan min ashab Syafi'i, daripada sahabat Imam Syafi'i. Sebagian berkata yasjudu mustami, sujud si mustami di qiraati kabar bacaan orang yang sholat. Wa qala saidalani min ashab Syafi'i la yusanu sujud, tidak disunahkan sujud ila yasjudul qari, kecuali yang sujud si qari aja baca wasalawat. Tapi yang benar yang pertama ya. Wala farqa baina ayatul qari, yang tidak berbeda antara yang adalah si qari. Qari ini satu musliman balighon mutatahhiron rajulan, orang Islam balik punya wudu laki-laki. Wa baina ayakuna kafiron, dan antara si anak itu kafir ausuna kecil au mudhisan berhadas au muratan atau anak kecil. Ada sahih dan ini pendapat yang sahih di sisi kita. Wabi kalau beribadah dengan pendapat ini berkata berhaluan juga. Kalau berkata sebagian sahabat kami la yasjudu likir ke kafir, bagi bacaannya orang kafir. Orang kafir bisa baca Quran, baca surat sajadah wasjud dua kali, nggak usah sujud, orang kafir yang baca. Sobi juga bocah ngaji TPA, baca ikra sama gurunya, depan gurunya wasjud dua kali, itu guru nggak usah sujud tilawah. Tapi kalau kita mulai bingung bocah, guru ngapa guru kau nyungsep? Atau yang mundir an qatada wa mal bisa qasab maqaddamna, yang benar tetap yang kami dahulukan sujudlah ya. Faslun, bermulai fi ikhtiras sujud, di dalam meringkas sujud. Jika sujudnya jangan lama-lama, sebentar diringkas. Wa huwa, dan bermula ikhtiras ayat tadi, yang baca satu ayat atau ayat ini atau baca dua ayat sumaya sujud, kemudian dia sujud. Oh ini lagi berani ini orang yang lagi pengen sujud tilawah ya, baca Quran pengen dua ayat, ngarap pengen sujud tilawah ya, ayat sujud dibaca dua ayat. Akal mundir an-Sya'bi wal Al-Basi wa Muhammad Sirna Khay wa Ahmad wa Ishaq annahum qara'u dzalika, bahwasanya mereka makruhkan itu baca ayat sejadah dengan sujud. Wa Nabi Hanifah wa Muhammad an la ba'sa, enggak apa-apa. Ada muqaddam mazhab, dan bermula ini sesuai dengan mazhab kita. Faslun, bermula ini pasal idza kana musalliyan munfaridan, apabila seseorang sedang sholat munfarid. Apabila ada orang itu sholat munfarid saja dari maka sujud karena bacaan sendiri. Itu baik dewek pada ayat-ayat sejadah, sunnah kita sujud. Kalau taroka sujud tilawah, maka seandainya meninggalkan seorang akan sujud tilawah, nggak pakai sujud tilawah, nggak dibaca. Waroka dan ruku, suma arodai, setelah kemudian dia pengen banget sujud tilawah, lam yajuz, maka nggak boleh. Jadi kalau sujud tilawah mah nggak boleh selama ruku ya. Begitu wasjud dua tarik langsung sujud. Habis sujud bangun lagi berdiri, habis berdiri turun lagi ruku gitu. Ini mah orang pengen sujud tilawah begitu ruku, dalam dia pengen ruku sujudah, dia sujud, maka kagak nggak boleh. Gitu. Fa'in fa'ala, maka jika ia melakukan mal ilmi serta mengetahui batalan sholat itu, maka batal sholatnya, batal sujud tilawah ya. Setelah ruku, fa'in kana padahal ruku, maka jika ada dia sungguh turun bagi ruku, walam yasil ila hadir rokin, tapi belum sampai kepada batasan orang-orang ruku jaza, maka boleh. Begitu belum sampai ke tempat finishnya ruku, di tengah-tengah perjalanan pengen sujud tilawah, boleh masih. Ayat sujud tilawah, sujud untuk tilawah. Walau awali sujud tilawah, dan seandainya turun seseorang untuk sujud tilawah, summa badalau, kemudian nyata bagi dia wa'idam, dan balik kepada berdiri, jaza juga masih boleh. Orang turun sujud tilawah, mau turun ya,
Tiba-tiba dia kepikiran dari masjid pengen bikin maulid, udah baik lagi boleh ditelau boleh. Amma idza asgal munfarid, adapun awil menyimak seorang munfarid di sholati dengan sholat, jika dikali sholat karena bacaannya si qori dalam sholat awgeria, wala yajuz aiz, maka tidak boleh bagi si penyimak tadi sujud. Kalau saja dalam amal ilmi batal satu kali dia sujud serta mengetahui dia hukumnya, maka batal sholatnya gitu ya. Kita lagi sembahyang, di samping kita ada orang baca Quran, baca ayat saja, kita malah sujud, batal sholatnya gitu. Nggak boleh sujud, kalau sujud batal sholat. Amal musolli fi jamaatin, adapun orang yang sembahyang berjamaah kayak kita khatmul Quran gitu ya. Fa in kana imaman, maka jika ada di imam bahwa kal munfarid, maka itu si imam seperti munfarid. Kalau sholat berjamaah, jika dia status jadi imam, maka dia itu seperti orang munfarid, diberi kebebasan, boleh sujud, boleh tidak. Kalau imam ya. Wa idza sajadal imam, dan apabila sujud si imam li tilawati nafsi, karena bacaan dewek, wajib alamum, maka wajib atas makmum ayat sudah sujud masa imam. Kayak kita mau ikut di yom tarawih wasjud wa tarif, bacaan dia dewek imam jadi imam witir ya, witir tarawih ya, maka kita hukumnya wajib sujud, wajib ya. Makmum wajib. Fa'ilam yaf'al batalat sholatu, maka jika tidak melakukan si makmum maka batal sholatnya. Imam sujud tilawah, kita nggak sujud tilawah, batal ya. Sama kayak kita berjamaah sujud sahwi, imam sujud sahwi itu orang arti, imam apa sih sujud sahwi, gue kagak paham, gue gak ikut batal semuanya. Kalau imam sujud sahwi udah ngikut aja wajib. Sama kayak sujud tilawah. Dulu ceritanya orang Kampung Rawa ikut raweh ke Bogor, Dayat Baba almarhum, di jalanan pada ngomongin pulang raweh. Tadi Habib lupa, kita ngikut baik. Emang apa? Iya, orang belum ruku udah sujud baik. Orang Kampung Rawa, raweh di Mutawajid. Itu hasil baik sujud tilawah. Sujud tilawah ya baru kerjain seumur umur ini. Kocak orang bapak kalau dia aja kaki semua kagak paham ilmu, diajak aja sendiri ya, namanya ngeliat orang ramai harus diajak pada ikut aja. Sekarang di mobil pada ngomong banget, katanya imamnya lupa, kita lupa itu semua lupa. Wa ilam yasjudil imamu, maka apabila tidak sujud si imam, lam yajuz lil makmum, maka enggak boleh bagi makmum ayas juga bahwa ia sujud. Kalau bahasa sujud tilawah bukan bisa wasjud waktu dia nggak sujud, kita langsung juga enggak boleh. Kita mau sholatnya terikat sama imam, imam sujud kita wajib ikut, imam kagak jangan coba-coba bikin. Pengen sajadah maka coba-coba sujud, sujud ya. Jadi ke sujud, batalat sholatu, maka batal sembahyangnya. Walakin yustahabu ayas juga, tetapi disunahkan ayas juga bahwa sujud si makmum idza faragha, apabila selesai minas sholat, daripada sholat. Malaika kada, tapi nggak muakkad. Kalau paksain pengen sujud entar, kalau udah salam, tapi tetap sujudnya nggak sunnah muakkadah, sunnah biasa aja. Kalau sajadal imamu, dan seadanya sujud si imam, sujud tilawah ya si imam, alam ya'lamil makmumu, dan nggak paham si makmum, nggak tahu nih, merem kali sembahyangnya ya, banyak merem ngantuk, imam sujud tilawahnya nggak tahu gitu ya. Hatta rafal imam ra'sahu, sampai mengangkat si imam akan kepalanya minas sujud, daripada sujud, fahuwa ma'dzurun, maka itu dia dimaaf kita khalufi, di dalam ketinggalan sujud. Tapi tetap wala ya juzu, enggak boleh dia ya
ayas juda wa dia sujud. Hukum sujud. Walau alima seandainya dia mengetahui wal imam, sedangkan imamnya ba'du setelahnya fi sujud, wajib sujud maka wajib apa sujud. Kalau dia tahu imamnya ya udah sujud, wajib sujud itu. Walau hawa ila sujud maka jika turun si makmum kepada sujud, parafal imam maka ngangkat si imam merosokan palanya, pokoknya diangkat. Bahwa filawi sedangkan dia baru mulai turun, rafa mau maka dia mengangkat bersama imam. Walam yajuz as-sujud, nggak boleh sujud. Paham nggak? Gini. Begitu dia lagi wasjud 2 kali, begitu dia merem kali. Begitu dia melek, imam udah lagi sujud tilawah, jadi dia turun, Allah wajib ikut. Begitu dia baru naro, imam udah bangun, maka begitu dia ketemu di sini, dia bangun lagi, nggak boleh sujud. Gitu ya. Iya. Jadi dia boleh turun, tapi kalau imamnya udah bangun palanya, dia nggak boleh naruh kepala di pas sujud. Dia itu juga ikut ikut bangun. Kalau bangun, kalau sujud batal sembahyang. Ribet juga ya. Kalau saya tahu ilmu sujud saat sujud dalam. Oh dia gampang ini buat. Ngantuk kan bayang. Wa kadza dhaif, dan begitu juga orang yang lemah, orang yang lama banget kalau sujudnya lama banget, turunnya lama, perlu pegangan tembok dulu, pelan-pelan baru sampai bawah, imam udah bangun, dia bangun lagi ketinggalan 2 kali. Wa kadza dhaif, begitu dia orang yang lemot, alladzi hawa yang ia turun mal imam sama imam, turun di belakang imam ya. Idza rafal imam, apabila si imam ngangkat qabla bulughi dhaif, sebelum sampainya si lemot tadi ila sujud, karena sujud kepada tempat sujud, di suratil imam, karena begitu cepat si imam, wa batil makmum, dan lelet si makmum, yarji ma'ahu, maka balik lagi si makmum bersama imam, wala yasjudu, dan jangan sujud gitu. Ya, udah ngikut aja, ngikut turun aja. Wa amma, dan adapun in kanal musolli makmuman, jika ada yang sholat itu jadi makmum, fala yajuzu, maka nggak boleh ayas juda dia sujud di qiraatin nafsi, karena bacaan dewek, wala li qiraati ghairi imami, dan juga nggak boleh sujud bagi bacaan selain imamnya. In sajada, maka jika sujud si makmum batolat sholatu, batal sembayangnya. Dia jadi makmum nih, dia baca Iqra, karena imamnya baca ituan kali, wasama idatil buruj, panjang banget, suntuk gua bagian gua baca Iqra, begitu wasjud 2 kali, tetap dia nggak boleh sujud, dia, karena dia statusnya jadi makmum. Atau dia dengar bacaan orang lagi tadarusan di samping dia, wasjud 2 kali, dia lagi sembahyang berjamaah, dia juga nggak boleh sujud. Kalau maksain sujud, batal sembahyangnya, gitu ya. Ain sajada batolat sholatuhu, maka jika dia sujud batal sholatnya. Wa tukrahu lahu qiraatu sajadatu, dan dimakruhkan bagi si makmum membaca sajadah. Wa yukrahu lahu isgo, dan makruh bagi si makmum menyimak ila qiraati imami, kepada bacaan yang bukan imamnya. Dia bukan dengerin bacaan imam, bener orang tadarusan. Makruh ya. Faslun, bermula ini satu pasal fi waktu sujud, di dalam waktu sujud di tilawah. Kalau ulama, berkata ulama, yang bagi ayat akibat sajadah, sepatutnya bahwa terjadi sujud setelah ayat sajadah alati qara, yang dia baca itu ayat sajadah. Jadi kalau udah ayat sajadah habis tuh, ujung ayat baru sujud tepat itu. Habis itu bacaannya, bacaan sejadahnya, bukan suratnya ya, ayatnya. Sami'a, atau dia mendengar, habis dengar baru. Jangan begini, ini kayaknya Iqra ya, Iqra nih, belum waktu surat ayat udah sujud duluan. belum waktunya, ya, belum waktunya.
in akhara maka jika dia menunda, walam yatul fasl tapi tidak panjang ya terselang sajadah, masih boleh sujud ya, boleh. Kalau dia lambat gitu ya, dia lambat tapi nggak terlalu lama juga kejedanya, masih boleh sujud. Wa intola kalau kepanjangan faqad fata sujud maka luput sujudnya, udah habis. Fala yakti maka nggak usah kodok, rajin banget kodok sujud ya. Alam ada sesuai lil al masyhur kamalan untuk dosatul kusuf, sebagaimana nggak usah kodok sembahyang gerhana. Terjadi gerhana orang sembahyang udah terang, orang kodok dah, kagak ada syariatnya kodok gerhana mah. Udah habis, udah terang ya, udah terang udah habis waktunya. Allah batu sabina fi qaul dhaif, di dalamnya ada qaul dhaif anau yakdi, katanya boleh dikodok sebagaimana kodok sunnah rotibah kasurati subuh, kayak sunnah subuh. Kita sembahyang subuh biasanya qobliyah subuh, begitu datang ke musola udah qomat ya langsung sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh rapi wiridan sunnah kita mengkodok qobliyah subuh. Haram itu? Nggak haram, boleh. Itu kan yang luput boleh. Yang haram sunnah mutlak ya. Itu mau kagak apa-apa, itu mah udah luput waktunya, sababnya udah sabab mutaqaddim. Kudu mah sholat sunnah subuh dulu baru fardu subuh, karena ketinggalan ya udah nggak apa-apa. Habis sembahyang fardu subuh sunnah kodok sunnah subuh. Atau kita qobliyah asar biasanya 4 rakaat, pengen dapat doa malaikat, dapat rahmat Allah, maka kita ketinggalan datang asar udah qomat. Habis sembahyang asar kita sunnah mengkodok qobliyah asar gitu ya. Kasunati subi wa duhri wa ghairi, maksudnya keduanya apa aja? Keduanya mah asar, maghrib, isya. Fa amma idza kana qari'u, maka adapun apabila ada si qari awil mustami atau yang dengar muhdisan, hanya berhadas nggak punya wudu ya, baca Quran nggak punya wudu kan boleh, atau dengerin misalnya ya indah tilawati sajdah, ketika membaca sajdah. Fa'in tatahharu an qurbin, maka jika langsung bersuci berwudu dari zaman yang dekat sajadah, maka sujud begitu. Wasjud waqtarib, kayak sujud cepat wudu, habis wudu baru sujud gitu. Wa in ta'akharat taharatu, maka jika tertunda apa wudunya hatta talba, sehingga kelamaan ya jedanya, fasil mukhtar maka mana yujibul muadzina ba'dal farad min sholati, menjawab seseorang akan muazin setelah rapi daripada sembahyang ya. Iya, rapi sembahyang. Tadi pas azan lupa orang jawab imam. Begitu habis sembahyang johor jawab Allah kodok jawab muaz sunnah ya, meskipun kita udah rapi sembahyang johor. Wal i'tibar fi fasli, dan bermula patokan di dalam panjangnya jeda fi hadza, di dalam masalah ini nih sujud tilawah bil urfi, yaitu dengan adat ya. Sekarang ada aja ukurnya, lama sebentar gimana caranya ya, ukuran kebiasaan kita termasuk lama apa sebentar, itu istilah orang kamu di situ. Al mutar wallahu alam. Faslun, bermula ini satu pasal. Idza qara'a sajadata kullaha aw sajadat minha fi majlisin wahidin sajada li kulli sajdatin bila khilafin. Apabila membaca seseorang akan beberapa surat sajadah seluruhnya, surat sajadah 14 dibaca semua. Bagaimana itu? Aw sajadatun, atau beberapa sajadah minha daripada surat as-sajadah fi majlisin wahidin, dalam satu majelis. Sajada likulli sajdatin bila khilaf, maka dia sujud bagi tiap-tiap sajadah tanpa khilaf. Tetap 14 sujud berarti. Tiap sujud itu katanya. In karol ayatul wahidah, maka jika dia mengulang-ulang ayat yang satu fi majalisin, di dalam beberapa majlis, sajada likulli marrah bila khilaf, maka tetap dia sujud juga bagi tiap-tiap kali tanpa khilaf. Hadis ini baca ikro, entar surah ikro lagi. Gimana tuh sujudnya? Tiap majelis yang kudu sunnah sujud tilawah gitu katanya. Wa in karo fil majlisil wahidi, maka jika dia mengulang-ulang di dalam majlis yang satu, nazara, maka kudu diteliti dulu, dilihat dulu, dipandang dulu, dijangkau dulu ya, kudu dipikir dulu. Bagaimana kalau dia baca ikro, emang wiridannya katanya suruh baca ikro, kata gurunya 15 kali, biar ntar kalau ngomong sudah didengar orang.
biar berbobot kata-katanya. Kalau ceramah, kalau nasihat biar berbobot, katanya baca Iqra 15 kali. Itu kalau 15 kali Iqra juga di situ-situ juga duduknya. Bagaimana sujudnya? Lihat dulu. Fa illam yasjud maratil ula kafahu, maka jika dia tidak sujud bagi maratil ula bagian yang pertama, kafahu sajdatun wahidah anil jami, maka mencukupi akan dia sujud yang satu dari semuanya. Jadi kalau misalnya Iqra yang pertama dia nggak sujud, Iqra pertama dia nggak sujud nih, maka boleh nanti sujudnya pas Iqranya 15 kali baru yang terakhir. Tapi kalau di pertama udah sujud, maka tiap Iqra harus sujud. Dan jika dia sujud bagi bacaan yang pertama, maka ada 3 pendapat. Asoma yang paling sahih yasjudu, sujud dia likulli maratin bagi tiap-tiap sekali sajidatun sekali sujud. Litajad sabab karena terbaharunya sabab ba'da taufiqul setelah sempurna hukum yang pertama. Wasani pendapat kedua, yakfi sayyidullah cukup sujud yang pertama anil jami, enggak usah sisanya yang lain. Wa qal Ibnu Suraij wa madhab Abu Hanifah. Qala sahibul Quddah min ashabina wal fatwa, dan atasnya fatwa waqtar Syekh Nasr al-Muqaddasi Az-Zaid min ashabina, ikut ya pendapat mazhab Abu Hanifah, cukup sekali sujud. Wasali sudah bermula yang ketiga, intolal pasru sajada, kalau lama kejedanya maka sujud. Wa illa kalau enggak pakat bisa ulah maka cukup sejadah yang pertama. Kalau baca Iqranya terus menerus ya terus menerus gitu, maka sunnah tiap ayat sujud ya. Tapi kalau kejedanya lama ya maka sujud dia. Kalau enggak lama-lama mah sekaligus bacanya, cukup sekali sujud aja. Wa amma idza karara, dan apabila dia mengulang-ulang as-sajdal wahidah akan sujud yang satu fi shalat, dalam surat bagaimana? Kalau dalam sembahyang membaca surat sajadah yang satu kayak Iqra ulang-ulang 15 kali dalam sembahyang. Dan kana fi rakaatin, maka jika ada dalam rakaat di dalamnya ya kalau majlis sama hukumnya kayak satu majlis tadi. Kayak pun fi al-auju salasa, maka ada dalam sujud pendapat yang 3. Dan karena fi ini, dan jika ada pada rakaat pertama Iqra, rakaat kedua Iqra juga. Karena rakaat ini bakal majlis ini maka sama hukumnya 2 majlis. Pada sujud maka dia ulang lagi sujud bila khilaf tanpa khilaf. Masih sujud ya. Paslun bermula ini pasal idza qara sajdah, apabila dia baca sajdah wa waraqibun apa? Sedangkan dia lagi naik motor MX. Waraqibun ada dabab isafar sajadah bil imam, maka sujud dengan miringin pala. Itu Iqra wasjud wa awas matanya. Abrak kan. Miring gitu ya. Imam itu miring. Ada mazhabuna, ini mazhab kita, kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i, mazhab Malik, Abi Hanifah, Abi Yusuf, Muhammad, Ahmad, Zufar, Daud, wa ghairum. Wa qala ba'du ashabi, Abi Hanifah berkata sebagian sahabat Abi Hanifah, la yasjudu, jangan sujud kalau di atas kendaraan. Wa shawab mazhabul jumhur, tapi yang benar mah mazhab jamaahir, jumhur. Wa amar raqib, adapun orang yang naik berkendaraan fil hadori, di dalam hador, wala yajuzu, maka enggak boleh ayas juga sujud dengan miring. Jadi ada hador, ada safar. Kalau hador mah yang muter-muter kampung ya, kayak saya naik motor beli bukaan misalnya ngabuburit ya kan, baca Iqra di jalanan, jangan sujud di situ, jangan miring, enggak boleh. Entar sujudnya udah di rumah aja. Ini musafir bisa pulang kampung, kerangkas misalnya sono, ambil jalan baca surat Al-Sajdah, surat Iqra, itu miring. Paslun bermula dari pasal idza qara ayat as-sajdah, apabila dia membaca ayat sajadah di sholat, di dalam sholat, qabla Fatihati, sebelum Fatihah. Bagaimana tuh baca Iqra dulu baru baca Fatihah? Sajadah maka sujud, maka sujud dia. Bila fima idza qara fi ruku' aw sujud, berbeda apa dia membaca surat as-sajdah dalam ruku' atau sujud. Karena la juzu ayat sudah enggak boleh sujud, itu mah makruh lagi ya kemarin ya, baca Quran lagi sujud makruh. Ya anal qiyam mal qiraati, karena qiyam tempatnya baca Quran.
Kalau qara'a sajdah dan seandainya dia membaca surat as-sajdah fahawa maka dia turun liyasjuda pengen sujud fasyaka maka dia ragu-ragu hal qol Fatihah baca Fatihah apa belum ya. Fa innahu yasjudu litilawati maka dia sujud dulu untuk tilawah sumaya ujul qiyam kemudian balik lagi berdiri lalu Fatihah maka dia baca Fatihah di ana sujud tilawah karena sujud tilawah akharu enggak bisa ditunda. Begini ya. Fasjud waqtarik. Fasjud langsung sujud tilawah. Lagi begini lihat, gue udah baca Fatihah apa belum ini ya? Udah baca Fatihah. Sujud aja terusin. Habis sujud bangun, baca Fatihah. Fatihah karena sujud tilawah enggak bisa ditunda. Gitu. Ada aja hukum ya. Faslun bermulai nih pasal lau qara'a sajdah bil farisiyah. Seandainya dia membaca ayat sajadah dengan bahasa Persia, la yasjudu indana enggak sujud di sisi kita kama lau fasar ayat sajadah sebagaimana dia mentafsirkan ayat sajadah. Qala Abu Hanifah yasjudu baca bahasa Persia ya. Faslun idza sajadal mustami' ma'al qari apabila sujud si mustami' bareng sama si qari la yartabitu bi yang tidak terhubung si mustami' dengan si qari wala yanwil tidak dan tidak niat iktidak bi niat bermakmum ya dengan si apa tadi dengan si qari tadi walau raf'u dan boleh baginya bangkit dari sujud qabla sebelum si qari. Ini bisa orang baca Quran nih yang satu baca yang satu dengar gitu ya yang satu baca yang satu dengar begitu si qari baca sajadah dia sujud maka yang dengar juga ikut sujud cuma karena gak ada hubungan imam makmum orang baca bukan lagi sembahyang ya kan maka itu kagak niat tidak misalnya boleh yang dengerin bangun duluan dari sujudnya ya kan kita berdua dari baca Iqra yang satu dengerin baca wasjud waqtarib dia sujud Allahu Akbar dia juga ikut sujud Allahu Akbar tapi gak ada irtibat gak ada hubungan niat makmum maka boleh yang dengerin bangun duluan dari sujudnya nggak harus mentang-mentang yang baca duluan nggak harus. Faslun la tuqra'u qira'ah sajadah lil imam indana tidak dimakruhkan membaca ayat sajadah bagi imam menurut pendapat kita. Soal kan salat syariatan atau jariyatan sama saja sembahyangnya sir atau jahar. Wa yasjudu idza qara dan sujud si imam apabila membaca sajadah. Wa qala Malik berkata Malik yukrahu dzalika mutlaqan makruh itu baca salat sajadah secara mutlak ya. Kalau Abu Hanifah yukrahu fi Syria makruhnya di Syria Johor asar dulu aja ya kagak Jahriyah mah panjang di sujud ya Masya Allah dari pastun buat bahwa panjang banget sih ngomongin sujud aja. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi idawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an salamullahi wa ridwan ala man azamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbin raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an wa dama 'inda kulli hin muratilan talal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli
baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an mujawwidan wa khashi'an wa mubhiman ma'nal Qur'an wa amilan jami'a ma hawa wa martadal Qur'an wa faza man takallama ma'arrahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an salatullahi wassalam ala man u'iyal Qur'an salatullahi wassalam ala man u'iyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa la qarina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an wa la syafi'adal a'la ladal maula adal Qur'an wa syafi'un musyaffa'un wa munji sahibil Qur'an wa mahir la musaddaqun ala man a'radal Qur'an salatullahi wassalam ala man u'iyal Qur'an salatullahi wassalam ala man u'iyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an hasanuh juga hasanuh ba syafa'atin minal Qur'an hasanuh ba jinana munzilil Qur'an fayai lahana ja'alna minal ahli bil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an salatullahi wassalam ala man u'iyal Qur'an salatullahi wassalam ala man u'iyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa wasi' ma razaqtana kama qad ahadal Qur'an amitna fi husnil khitam ma'al qabuli bil Qur'an wa salli summa sallimi wa hamdan madamal Qur'an wa salli summa sallimi wa hamdan madamal Qur'an salatullahi wassalam ala man u'iyal Qur'an salatullahi wassalam ala man u'iyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram
منهم من نسينا وعلمنا منهم من جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا